Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa ridha fil balaya wal musani fi hadha kitab alladhi yasma'una bil iman min ahli hadha al masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu wata'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi listafari wa ghairihi. Bab tentang perpisahan. Perpisahan dengan sahabat-sahabat, perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan teman. Wa wasiyatuhu, dan berwasiat. Ketika berpisah itu sunnah untuk memberi wasiat. Kapan inda firoqihi, ketika berpisah. Menjelang berpisah itu sunnah untuk memberikan wasiat. Lisafari, perpisahan tadi karena untuk bepergian. Bepergian yang sementara maupun bepergian yang selama-lamanya. Ini termasuk sunnah. Bepergian selama-lamanya itu mati. Mati ini wasiat. Wa ghairihi, dan selain dari perjalanan termasuk nikah. Wa du'a lahu, dan berdoa, sunnah lagi berdoa. Siapa yang berdoa nanti yang pergi maupun yang ditinggal itu sama-sama sunnah untuk berdoa. Mendoakan yang pergi, ya mendoakan orang yang ditinggal ya mendoakan orang yang pergi. Termasuk meminta doa kepada orang yang mau bepergian itu sunnah. Kalau ada budal haji, terutama budal-budal untuk ibadah, budal berjuang, ini sunnah awake dhewe titip donga. Itu bab tentang perpisahan dan sunnah-sunnah. Kita mulai yang pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Am kuntum syuhada in hadara Yaqub al-mautu in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 132 133. Wa wassa biha Ibrahim, dan telah berwasiat dengannya. Dengannya itu apa? Takwa ya. Siapa yang berwasiat? Ibrahim. Wasiat kepada siapa? Banihi, kepada anak-anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu wasiat ketika mau wafat, menjelang wafatnya memberi nasihat kepada putra-putranya. Mulane niki ngaji kula nggih kula rekam. Niki untuk memberi nasihat pada anak-anak saya. Karena di mana-mana anak saya kan share lingi mulai gile jenduk ngono ya. Wa Yaqub, dan kepada Nabi Yakub. Niki dibaca dua nggih. Boleh wa Yaquba, boleh wa Yaqubu. Artinya beda. Tapi maknanya apa? Maknanya satu tipe. Kalau dibaca rofa wa Yaqubu, dan telah berwasiat Ibrahim kepada anaknya, demikian juga Yakub kepada anaknya. Jadi Nabi Ibrahim berpesan ketika menjelang wafatnya, Nabi Yakub juga berpesan pada anak. Nah, diwaca Yaquba, telah memberi wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya dan kepada Yakub. Yakub itu cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya ini para ahli tafsir kalau dibaca nasab, dibaca fathah, itu kemungkinan dulu putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Ketika memberi wasiat ini kemungkinan keduanya masih hidup bareng. Tetapi kalau dibaca rofa, ini Nabi Ibrahim tidak satu zaman dengan Nabi Yakub, sehingga Nabi Ibrahim berwasiat pada putranya, Nabi Yakub juga berpesan kepada putranya. Artinya lho Bapak niki bahwa nak wong katene mati niku sunah. Pesen tenggene anak-anake. Sing paling penting napa? Pesene niki lho, Pak. Pesene ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama Islam. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Bapak niki sunah nggih, katene mati pesen ngene anak-anak. Kon pisan-pisan mati kejaba tetap di dalam agama Islam. Niki Pak, kerisauannya orang-orang soleh dahulu ki bukan kerisauan arep mati, niku risau terhadap ekonomi ini boten. Sing dirisaukan agama. Soalnya para nabi, para rasul itu yang dipikirkan siang malam ya agama. Awak dhewe niki siang malam sing dipikir dunia, jadi ini masalah
Sing dipeseni ya pesen-pesen dunia iki. Nggak cari Pak Zainuddin MZ. Orang sekarang orang duwe cari Pak Zainuddin MZ. Pesane mboten mata buduna min ba'di kaya niki mangke. Apa yang engkau sembah setelah aku mati? Nah, wong sakniki mata kuluna min ba'di. Apa sing mbok pangan ya apa? Itu arep mati mikir anake engko mangan apa. Nggih mangan beras mangan sego. Masa mangan watu ya. Insyaallah. Nah, perkara rezeki niku pun ditanggung, pun dijamin kali Gusti. Aneh memang iki. Dan derek ngono. Nalikane Pak isih urip gak iso bangun omah. Begitu Pak mati tambah iso bangun omah. Nah dihitung niku lho Pak. Ini kudunya lah pas Pak isih urip bisa bangun omah. Makanya tidak perlu risau kita terhadap makan, terhadap tempat, terhadap kemauan, karena semuanya itu wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Gak ono perkara sing grembat nang donya niki kecuali pasti dijamin rezekine kali Gusti. Mulane enggak usah risau itu, tapi yang perlu kita risaukan adalah agamanya. Mulane penting. Bahkan tidak hanya nanti ketika mau mati, ketika berpisah dalam waktu lama, ini sing paling penting agama. Masyaallah, pemenang zaman sakniki Pak. Zaman sakniki godaannya luar biasa. Ini kalau agama tidak dipegang teguh erat-erat, udah habis. Hanya pegang teguh rasa agamanya dan senantiasa dikontrak. Wong tua nyun sewu, ojo anak iki diculne jul. Dikontrak. Insyaallah. Nah perlu wayahe salat ini diabsen. Insyaallah. Iki jam salat burung takon. Kulo latihan, omah biasa sing latihan mae. Cek ini Australia sholat burung, ini Yordan sholat burung. Ya resikonya memang tersebar di seluruh dunia ya kita cek. Itu begitu. Kenapa? Karena berbahaya. Kalau sampai mereka anak-anak kita ini mati, Masya Allah. Kalau dia itu tidak beragama Islam, ya sudah, dia tidak akan bisa, amalannya tidak sanggup. Belum lagi kita nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya terus ya, jangan bosen-bosen. Kewajiban orang tua sampai kita mati dulu atau anak kita mati duluan tetap menjaga agamanya. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian tidak menjadi saksi ketika Yakub menjelang wafatnya? Maka pada saat itu berkatalah Yakub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Maka anak-anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami semua menyembah Tuhanmu wahai ayah, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayahmu wahai ayah
Siapa? Ibrahim. Ayah-ayahmu itu siapa? Ibrahim. Wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, ilaha wahidah, Tuhan yang esa. Jadi anaknya Yakub, beliau mengatakan ketika ditanya apa yang engkau sembah setelah meninggalku nanti, maka anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu. Ini kalimat bahasa Arab ya. Berarti ayah Nabi Yakub yo akeh gak keliru ngono ya. Nah, Ibrahim niku mbae. Ismail pamane. Ya ora paman nggih, paman beda ibu. Ishak dan iki bapake Nabiullah Yakub alaihi salam. Di dalam bahasa Arab, garis keturunan ke atas itu disebut sebagai aba. Itu bahasa umum. Semua garis keturunan ke atas itu disebut sebagai aba. Makanya bukan bapake akeh mboten nggih. Bapake Nabi Yakub nggih Nabi Ishak. Nabi Ibrahim baik. Jadi mereka sudah berikrar untuk menyembah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya kepada Allah berserah diri. Mereka sudah ikrar seperti itu. Itulah Nabi Yakub alaihi salam. Walaupun ikrar begitu, Pak, ternyata yono sing bleset. Nabi Yakub sing soleh ya Nabi Yusuf putrane, Bunyamin adike, sing Yudas sak kanca-kancane bagian Kurawa. Ya mulai zaman dulu begitu, Pak. Walaupun begitu, Pak, kita tetap harus berpesan ya, kepada anak-anak kita. Dan pesen ini pesen agama. Bukan pesen sing lintu-lintu, Pak, sing aneh-aneh. Maka dari itu kewajiban, sekali lagi kewajiban orang tua supaya anak-anak kita mati tetap di dalam agama Islam. Pesennya. Dan kita jangan apa ya? PD kok gak oleh. Anak-anak iki aku ahli ibadah, anakku besok jadi ahli ibadah. Urung tentu. Cok gaya. Sudah banyak kejadian apalagi di zaman sekarang. Mulane nek wong Jawa, unen-unen wong Jawa zaman akhir besok niku tunggak jati mati, tunggak jarak meraja. Di akhir zaman nanti tunggak jati mati. Keturunan orang soleh, keturunan bangsawan itu justru kebanyakan mati. Tunggak jarak meraja, keturunannya wong-wong sing bukan bangsawan. Ini nak bahasa Jawa itu bangsawan. Justru yang beranak pinak itu keturunan orang-orang non bangsawan atau yang bukan orang-orang soleh. Nek wong gak soleh iki nglairne anak sing luwih gak soleh iku luwih gampang. Tapi nek wong soleh nurunne anak sing soleh niku jarang. Di akhir zaman semakin jarang. Makanya kita jangan membanggakan aku hebat. Maaf kalau anak kita diajari berbangga-bangga dengan kakek-kakeknya, ini bahaya. Dia akan kehilangan jati dirinya. Jadilah diri kamu. Makanya yang ternyanyian kun anta tasdad jamala. Jadilah diri kamu sendiri. Maka itulah jadilah kamu yang terbaik.
Ojo membanggakan wong tua. Sudah habis harus seperti itu. Habis. Tetapi kalau membanggakan orang tua, untuk meneladani orang tua itu sangat diperintahkan. Jangan membanggakan orang tua karena posisinya orang tua. Ini yang bahaya. Nak membanggakan orang tua karena posisinya wong tua, masya Allah, kiai gede disegani wong akeh. Dia minta juga dihormati, padahal dia itu performanya tidak seperti ayahnya. Gawatnya ini, Pak. Hancur nanti generasi. Mestinya anak itu melihat, oh orang tua saya dulu bisa dihormati semacam ini, harus susah payah seperti ini. Harus nak ngoten jadi anak yang hebat. Tetapi kalau dia hanya sekedar nunut karismanya orang tua, wis tau ditenono nek wong tuane mati, buyar. Masya Allah. Dan ini banyak kasus di mana-mana, makanya kita nggak usah bangga dengan wong tua ini, pemenang sudah sombong, menyombongkan orang tuanya, akibatnya nanti bukan kemuliaan, delosor, nanti akan dihinakan oleh Allah. Masya Allah. Ini bola bali itu namanya adegan-adegan membanggakan orang tuanya, bukan tambah mulia atau tambah hina. Karepe membranding dirinya dengan membanggakan orang tuanya, tambah delosor. Apa wih? Presiden sekarang itu paling gundeng Witanto. Akhirnya maunya membranding dirinya, justru menghancurkan dirinya sendiri. Sing sitoke yang ngono ya, membranding dirinya. Orang kok tambah naik, tambah nyungsep. Gara-gara membanggakan orang tuanya. Allah Akbar. Pun rasa melo-melo lah. Ngaji isu-isu tekan kono. Lani jadilah diri kamu sendiri. Anak-anak kita dilatih, Pak. Ya, dilatih anak-anak kita. Jangan nunut kehormatan orang tua. Kalau nunut kehormatan orang tua, nyungsep. Nah, jadilah kita ini diri kita sendiri. Pun hadis Zaid bin Arqam, lanjut ini tentang perpisahan. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya Zaid bin Sabit tentang memuliakan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Zaid bin Arqam, telah berdiri di antara kami qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban, telah berdiri Rasulullah SAW di hadapan kami sedang berkhutbah. Fahamidallah wa asna alaih, kemudian baginda Nabi SAW memuji kepada Allah dan menyanjung kepadanya. Wa wa'adha, dan Nabi memberikan nasihat. Wa dzakkara, dan memberi peringatan, nasihat dan peringatan. Tsumma qala, kemudian berkatalah dia. Rasulullah SAW, amma ba'du,
Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushika ayyatiya rasulu rabbi wa ujiba wa ana tarikun fikum sik lain awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fahudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi tsumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti rawahu Muslim. Ini pun juga demikian. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau bercerita suatu ketika beliau di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang berkhutbah, kemudian beliau kanjeng Nabi memuji kepada Allah dan menyanjungnya dan memberikan nasihat dan peringatan. Apa isinya? Nabi berkhutbah, amma ba'du, ingatlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya itu manusia biasa. Dan sebentar lagi aku akan berangkat menuju Tuhanku. Nabi ini pun proso ajeng sedo memberi pesan kepada anak-anaknya. Memberi nasihat kepada anak-anaknya, memberi nasihat kepada para sahabat dan juga kepada putra-putrinya. Sebentar lagi aku akan didatangi oleh utusan Tuhanku dan aku tidak akan menolak apa yang dia telah minta dan aku pasti akan meninggalkan kalian. Nabi, saya itu manusia biasa dan utusannya Allah sebentar lagi akan datang kepadaku dan pasti aku akan meninggalkan kalian buat selama-lamanya. Nabi ini badhe sedo niku sampun ngertos itu kanjeng Nabi. Wong-wong soleh biasanya wong ajeng mati niku krasa. Makanya pesanku dua perkara. Yang pertama, jagalah kitab Allah karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi pesannya Nabi, cekelen Quran. Ini di dalamnya ada petunjuk. Makanya Quran dibaca, dipahami, dimengerti, diamalkan. Fahudhu bi kitabillah, ambillah apa yang ada di dalam kitab Allah, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengannya erat-erat. Fahassa ala kitabillahi wa raghaba fihi, pegang erat-eratlah Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu petunjuk bagi kamu untuk membimbing kehidupan kalian. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa ahlu baiti, dan jagalah ahli keluargaku ini. Niki Pak, makanya penting Pak kita jaga ahlul bait dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau memuliakan ahlul bait itu termasuk memuliakan Nabi. Jaga mereka. Kita membantu menjaga ahlul bait. Tidak hanya dimuliakan, termasuk menjaga ini kalau nanti ahlul bait itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban kita untuk mengingatkan. Bukan serta-merta kita ini cinta buta ya kepada ahlul bait. Justru yang dirisaukan para nabi, para rasul terdahulu terhadap putra-putranya adalah apa yang dia sembah setelah meninggalku nanti. Maka dari itu juga kepada ahlul bait kita juga selain kita hormat, memang itu keluarga Nabi, yang kedua adalah kita jaga agama. Jaga agama.
Wa ahlul bait udzakirukumullah fi ahlil bait, aku memperingatkan kepada kalian kepada Allah, khususnya kepada ahli keluarga saya. Jadi ini maksud pesan dari Nabi, supaya jagalah keluargaku supaya tetap di jalan Allah. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini adalah hadis yang panjang. Makanya ini juga termasuk ya, Nabi sendiri menjalankan ketika mau wafat pun berpesan, dan pesan yang sama, berpegang teguh terhadap Quran. Saya berkali-kali pesan anak-anak saya, pegang Quran, pelajari Quran, baca Quran, amalkan Quran, jadikanlah Quran itu imam, jadikanlah panduan di dalam kita berbuat, bersikap. Jangan buru-buru kita ini bicara. Lihat dulu di Quran itu apa, baru bicara. Kadang-kadang awak dhewe niku angger mletek gusine gitu. Ora didelok Qurane piye. Makanya penting ketika kita berbuat, bertindak, lihat dulu Al-Qur'an baru bertindak. Mau bicara, lihat dulu Quran baru bicara. Itu begitu. Insya Allah kita akan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun satu lagi. Satu hadis lagi, ya Nabi Sulaiman Malik bin Khawaris bin Khuwairis radhiyallahu anhu qala ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nanu syababatun mutaqaribuna fa aqamna inda isrina lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana fasalana amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu faqala irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa allimuhum wa murruhum wa sallu salatan kadza hina kadza wa salatan kadza hina kadza fa idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum wa ya'ummukum akbarukum muttafaqun alaih. Dari Abi Sulaiman Malik bin Khuwairis radhiyallahu anhu berkata, kami telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu kami adalah pemuda. Kami bersama teman-teman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berdiri di samping beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira 20 hari. Jadi Abu Sulaiman Malik bin Khuwairis ini kira-kira tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat penyayang. Sangat penyayang, sangat perhatian. Nabi sayang, perhatian, lembut. Maka ketika kami berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi ini perasaannya Malik bin Khuwairis. Jadi beliau itu ngaji, nyantri kepada Nabi bersama teman-temannya. Setelah tinggal kira-kira 20 hari 20 malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia merasakan Nabi itu orangnya yang lembut, sayang, sabar, perhatian. Itulah sifat Nabi SAW. Maka dia mengira bahwa Nabi mengira bahwa Khuwairis bersama teman-temannya ini sudah rindu terhadap keluarganya karena 20 hari ditinggal keluarganya nyantri bersama Nabi.
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Nabi bertanya tentang orang-orang yang kami tinggal dari keluarga kami. Kelihatannya itu kalau orang perhatian tuh begitu Pak. Guru itu kudu perhatian sama muridnya. Nah ini. Maka begitu perhatian kelihatan gesturnya anak-anak wis mulai kangen karo keluarganya. Maka ditakoki kalian di Nabi, bagaimana dengan keluarga-keluarga kamu yang kamu tinggalkan? Maka kami pun menceritakan kepada Nabi perihal keluarga kami yang kami tinggalkan. Maka akhirnya Nabi bersabda, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Ini Pak, ini apa namanya? Nah, dia merasa bahwa apa namanya Khuwairis tadi rindu, seolah-olah rindu, akhirnya diklarifikasi oleh Nabi. Maka diceritakan, ternyata apa? Ini tadi merisaukan perihal keluarganya belum mengamalkan ajaran Islam, urung ibadah. Jadi risau. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada santri-santrinya, yakni Khuwairis tadi, pulanglah kamu kepada keluargamu, fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka, wa'alimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka agama. Jadi perintahnya pun ya untuk mengajarkan agama. Ini pelajaran agama itu pelajaran yang pertama, baru pelajaran sing liya bangsane, pelajaran umum itu pelajaran nomor loro. Pelajaran nomor 1 niku pelajaran agama. Sakniki wae. Nggih. Agama nomor 28 jenenge ngono. Ya ini anak di lebokne pondok engko mangan apa ini. Kayak panik ku dadi mutin jadi ngono. Ya Allah. Boten. Belum jadi lebokne pondok. Gitu. Ya jadi mutin akhirnya. Mut itu kan ndawakne din iki agama, bagian ndawakne agama. Ngoten ta. Lane nggih ngoten. Pondok, ana itu pondok. Supaya paham agama. Sehingga ketika berada di mana saja, ketika mau bertindak, ketika mau memutuskan, yang dilihat Quran dulu. Qurannya bilang gimana? Oh seperti ini. Hadisnya bagaimana? Seperti ini. Ya sudah, saya bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Itu begitu. Dan juga orang-orang soleh dahulu memberi contoh seperti apa. Demikianlah Nabi memerintahkan kepada mereka untuk tinggal bersama kepada mereka, santri-santrinya itu untuk pulang ke rumah, tinggal di rumah dan mengajarkan agama kepada keluarganya. Wa muruhum was-sholatu, sholatan kada fihi nikada, wa sholat kada fihi nikada. Dan ajarkanlah kepada mereka sholat. Nabi khusus Pak. Jadi pesan untuk mengajarkan agama, khusus untuk sholat diberi pesan khusus. Perintahkanlah kepada mereka, keluargamu untuk sholat. Sholat ini di waktu ini, sholat ini di waktu ini. Ditunjukkan oleh Nabi secara terperinci. Nak zuhur ajaan untuk sholat zuhur, asar ajaan sholat asar, maghrib ajaan sholat maghrib, isya dan seterusnya. Wa idza hadratis sholatu fa yu'adzin lakum, apabila telah datang waktunya sholat maka azanlah untuk mereka salah seorang di antara kalian, akadukum. Wa ya'ummukum akbarukum, dan jadikanlah imam orang yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun. Dan ini Pak, Masya Allah. Itu Nabi berpesan begitu. Makanya mestinya
kalau kita punya santri, guru-guru, kita punya murid, itu pesan kepada murid-muridnya supaya menghidupkan suasana agama di keluarganya. Mungkin nggih ngoten sing ngaji niki sakniki. Saya mencontoh Nabi kalau pulang tolong hidupkan suasana agama di rumah jenengan. Apa carane? Nak ngaji sak jam, mungkin jenengan kumpul nih keluarga jenengan sak jam ya. Critakno sing kula critakne niki tenggene keluargane jenengan. Lha nek iso gampang mungkin disetel mawon YouTube. Nah saiki gampang ayo dirungokno bareng. Enak gitu. Zaman akhir lho kurang apa enak. Ya, sing belum sempat di sini keluarganya dikumpulkan, nanti didengarkan sama-sama nasihat-nasihat yang ada. Maka dari itu salah satu ya. Kemudian berikutnya hidupkan suasana agama di rumah. Dengan apa? Taklim wa ta'alum, ngaji Quran. Nggih. Bapak maca Quran, ibu maca Quran, anak maca Quran. Nah, perlu niku satu majelis gantian kaya tadarus. Itu suasana agama di rumah. Bengi tangi-tangian. Tangi-tangian berarti gak tangi loh. Artinya saling membangunkan loh. Membangunkan apa? Tahajud. Nangeno apa nih Pak? Yo nangeno wonge maksude, aja ditangekno liyane. Nangeno tahajud. Itu suasana di rumah perlu kita buat suasana agama Pak di rumah kita. Ini enten sambatan oleh kula Pak, anak saya itu tak suruh mondok enggak mau. Enggak mau. Ya bagaimana mau? Karena di rumah tidak memulai dengan menghidupkan suasana agama. Kalau di rumah ada hidup suasana agama, nanti anak kita akan mudah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan suasana agama. Dan suasana itu pasti akan dibawa oleh dia kemana saja dia pergi. Makanya di rumah itu adalah madrasah yang pertama dan utama adalah ibu kita. Madrasatul ula. Madrasah yang paling utama di rumah kita ya di dalam pembinaan kedua orang tua, khususnya ibu. Nah, ibu itu memperhatikan betul terhadap agama anak-anaknya, maka anak-anak kita insya Allah nanti juga akan peduli terhadap agamanya. Kemudian zaman saat ini enak pun. Kadang semaan Quran pun bisa video conference nggih, iso nggawe HP. Ayo nduk, andole wayahe ngaji, ayo ngaji. Ngoten. Jadi walaupun di mana saja kita bisa komunikasi dengan mudah. Maka ini dimanfaatkan betul-betul. Oke, mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang sholihin, sholihat, anak-anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Enten sing takut? Nggih. Ini Mbak sedikit. Saya ditanya nggak bisa jawab. Akiko, bolehkah ambil betina? Nggih. Pokoke akikoh niku sing penting wedhus, hati sing lanang kenek wedok kenek banci yo gak. Sing penting wedhus. Niku ngoten. Monggo mawon nggih nek kuwate wedhus wedok ya wedhus wedok, nek wedhus lanang ya wedhus lanang. Ten mawon. Nggih. Itu terkait dengan akikah. Dan itu penting ya, yang termasuk ini tadi kita menghidupkan suasana agama tadi. Usahakan kalau mampu ya diusahakan anak itu kita akikah. Untuk apa? Jadi hadisnya kan anak itu tergade. Ya nebus gadean itu dengan akikah.
Para ulama menyampaikan anak ngaji, nek ijik digadekno urung diakikahi, wong tua ora oleh bagian ganjaran. Anake salat, anake maca Quran, wong tua ora oleh bagian ganjaran. Kenapa? Karena masih tergade, disandera pahalane. Makane niku nggih usahakan betul-betul untuk diakikahi putra-putra. Sudah nggak usah mikir nih kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ojo ditunda-tunda. Jadi kalau kita menunda berarti menunda kesempatan kebaikan yang diproduksi oleh anak-anak kita. Karena ini saya rekomendasikan, monggo niki dihakikoi putra-putrane. Yo Pak, biyen wong tua kula ni ora ngakikoi kula ya napa niku. Ya apa-apa, ulama menyampaikan sebetulnya kewajiban orang tua bukan kewajiban kita. Tetapi kalau kita atasnamakan orang tua, para ulama membolehkan seperti itu. Mungkin wong tua ki duwe awake gak duwe apa-apa, dan mungkin juga orang tua kita dulu mungkin belum paham agama. Makanya jadi anak-anaknya ya sudah bismillah. Supaya apa? Amal-amal soleh kita ini bisa ngeling ya. Nah, jawaban saya ini bahasanya ngeling dengan kedua orang tua kita nanti dikubur, bisa membantu mereka, dan inilah termasuk dharma bakti kita setelah wafatnya kedua orang tua. Gitu loh. Cucunya enggak boten apa-apa. Ini kewajibannya wong tua iku disedekahne teng ngene putu ning gone anake, diwehne anake, ya jane mun mboten perlu wajib nafkahi. Nek mboten wajib nafkahi ngwehi berarti nggih termasuk sedekah teng ngene anake. Lah anake niku disedekahne meneh. Dadi akik tinggi akikah. Bagus mawon nggih. Nggih. Iki sing ndi iki? Nggih. Nggih. Ya jare kene ngono nggih. Nggih. Jadi kalau masalah pinter Pak, itu memang mungkin ada faktor genetik itu ada. Faktor genetik itu ada. Tetapi masalah akhlak, masalah iman Pak. Nah, iman itu bukan perkara pinter. Karena iman itu perkaranya hidayah. Itu Pak yang mahal. Makanya orang tentu wong tuane kiai anak kiai wong tentu. Wong tuane napa niku jeneng ngarani wong anake nabi, wong tuane nabi anake ya ana sing bleset ngoten nggih. Putrane Nabi Nuh bayang bapake nabi. Seperti itu Pak. Karena apa? Karena kalau agama itu bukan diwariskan lewat genetik. Tetapi agama itu berdasarkan hidayah. Tapi kalau kecerdasan itu mungkin secara genetis bisa diturunkan, itu mungkin. Bahkan macam-macam Pak yang bisa diturunkan secara genetik. Mungkin nanti tak Pak Hadi, termasuk warna kulit. Aku ya ra iso arep putih ya ra iso. Mbah-mbahe biyen yo ira. Ngoten Pak niku jenenge faktor genetik. Nggih. Itu contoh nggih. Termasuk bentuk rambut itu juga secara genetik gitu. Walaupun sekarang ada namanya rekayasa genetika pun itu tidak akan merubah seperti itu gitu. Tetapi kalau toh dilakukan rekayasa genetika itu nanti dampaknya yang berbahaya. Dampaknya yang berbahaya. Gitu. Yang jelas kalau kecerdasan mungkin bisa diturunkan secara genetik, tetapi kalau agama, kalau iman, keyakinan kepada Allah itu tergantung hidayah, bukan karena faktor genetik. Itu ngoten. Tetapi memang kalau kita ini keturunannya orang-orang soleh, kecenderungan untuk soleh itu ada. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah berinteraksi di dalam suasana agama.
Maka kemungkinan itu ada, itu sebetulnya bukan karena faktor genetiknya, tetapi karena faktor edukasi ya, pembelajaran yang ada di rumahnya. Ngoten nggih. Pak Ugo pripun? Nggih. Hah? Oh, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Wong sakniki jaman canggih yo. Dadi wong karek HP mawon. Aku order akikah wis dadi. Cuma ngeten nggih, niki dipastikan niki providernya atau penyelenggaranya atau perusahaannya atau yayasan yang buat akikah itu betul-betul ya. Tapi insya Allah kalau kita labelnya sudah syariah seperti itu, saya yakin kok mereka amanah. Ada Nurul Hayat, ada macam-macam. Itu saya yakin amanah dan itu memang memudahkan kita. Wis karek klik mawon wis nanti wis teko dhewe. Monggo seperti itu. Cuma 2 juta itu. Nggih? Perkawinan ya. Ya ini. Kalau di bawah 2 juta itu sudah masalah. Itu pasti betina. Nggih. Pasti betina. Nggih. Kalau betina itu lebih murah, lebih murah. Jadi seperti itu kambingnya. Nggih. Itu Pak, strategi bisnis. Strategi bisnis ya. Tapi itu sangat membantu sekali, Pak. Sangat membantu sekali bagi kita yang kurang mampu umpamanya, itu sangat membantu sekali. Dan itu masih banyak lagi faktor, Pak. Kalau mereka itu jaringannya besar, Pak. Jaringan besar dan mereka punya peternakan sendiri. Peternakan ini nggone Jabarikat kono. Nah itu Pak, itu memungkinkan untuk menekan harga itu sangat mungkin sekali ya. Makanya ya kadang-kadang di luar begini gak wajar harganya gitu. Tapi kalau permainan bisnis bisa wajar gitu. Dan saya yakin kok amanah kok mereka amanah. Nggih ngoten nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.